Oke, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Kali ini kita fokus ke bab 11 dari 21 Lessons for the 21st Century. Judulnya agak nyelekit nih. Perang. Jangan pernah meremehkan kebodohan manusia. Betul, judul yang cukup provokatif ya. Iya kan? Nah, yang menarik sumber Anda ini awalnya justru bilang kalau kita ini lagi di era paling damai. Katanya kekerasan global itu cuma nyumbang 1% kematian. Jauh banget ya dibanding dulu. Banget. Di abad 20 katanya 5%, zaman agraris malah 15%. Tapi kok rasanya setelah 2008 itu beda ya? Tensi naik, omongan soal perang makin kenceng, belanja militer juga naik. Iya, ada kekhawatiran itu. Banyak yang takut kejadian kecil bisa jadi pemicu perang besar lagi kayak tahun 1914 gitu. Nah, menurut sumber ini, rasa cemas ini gimana? Ada dasarnya nggak sih? Yuk kita gali lebih dalam. Oke, jadi sumber ini sebetulnya ngasih beberapa argumen kuat kenapa perang besar itu seharusnya makin nggak mungkin terjadi sekarang. Oh, oke. Apa aja tuh alasannya? Yang pertama, sifat kekayaan itu sendiri udah berubah banget. Dulu, kekayaan itu kan material ya. Tanah, emas, minyak, bahkan budak. Itu semua bisa direbut lewat perang. Tinggal datang, serbu, kuasai gitu ya kasarnya ya? Persis. Tapi sekarang, kekayaan utama tuh seringnya nggak kelihatan. Bentuknya pengetahuan teknis, institusi yang jalan bagus. Contoh gampangnya Silicon Valley deh. Ah, iya, iya. Nilainya kan bukan di tanahnya atau tambangnya, tapi di otaknya para insinyur, di sistem kerjanya, di inovasinya. Nah, kekayaan kayak gini, gimana coba mau direbut pakai tank? Iya juga ya. Nggak bisa nyora algoritma, kan? Nah, itu dia. Susah banget dirampas pakai cara lama. Jadi, penaklukan fisik udah kurang relevan buat mencuri kekayaan model baru ini. Oke, oke. Poin pertama dicatat, sifat kekayaan berubah. Terus, ada lagi? Ada. Yang kedua, perang itu secara ekonomi udah nggak cuan lagi buat negara-negara besar. Ekonomi abad 21 ini kan udah kayak jaring laba-laba global, saling nyambung semua. Super terkoneksi ya? Betul. Bayangin aja kalau misalnya Cina sama Amerika perang, dua-duanya pasti rugi bandar. Ekonominya kan saling bergantung. Belum lagi efek dominonya ke seluruh dunia. Jadi secara hitung-hitungan, perang besar itu kayak bunuh diri ekonomi lah. Oke, jadi nggak nguntungin secara ekonomi. Poin kedua. Ada yang ketiga? Ada, dan ini mungkin yang paling dasar perubahannya. Senjata nuklir. Sejak bom atom dijatuhkan, kalkulasi perang berubah total. Ah, soal nuklir ya? Muncul konsep MAD itu, Mutual Assured Destruction, kepastian saling menghancurkan. Artinya apa? Perang antara kekuatan nuklir itu bukan soal siapa menang, tapi soal kita semua musnah bareng-bareng. Ngeri ya? Makanya, ini memaksa negara-negara adidaya untuk sebisa mungkin cari cara lain buat selesaikan masalah, bukan perang terbuka. Jadi ada semacam rem psikologis yang kuat banget. Oke, jadi 3 alasan rasional. Sifat kekayaan udah beda, nggak ada untungnya secara ekonomi, plus ada ancaman nuklir yang bikin semua mikir ulang. Kedengarannya kan logis banget ya, bikin tenang. Secara teori, iya. Tapi, nah disinilah kita balik lagi ke judul bab yang tadi. Jangan pernah meremehkan kebodohan manusia. Ini kan kayak sengaja banget dibenturin sama logika-logika tadi. Gimana penjelasannya? Tepat sekali. Ini dia jantung peringatannya. Meskipun semua alasan rasional tadi itu benar adanya, perang itu mahal, merusak, bisa kiamat. Kita nggak boleh lupa satu faktor X, yaitu tadi, kebodohan manusia. Faktor X ya? Iya, pemimpin itu ya manusia juga. Bisa salah hitung, bisa kemakan omongan sendiri, bisa nekat karena ego, bisa salah paham situasi. Sejarah udah penuh contoh kan? Kayak Perang Dunia Pertama itu sering disebut-sebut ya. Katanya pemimpinnya nggak niat perang sebesar itu, tapi kok ya kejadian. Persis, mereka kayak kesandung masuk ke jurang gitu. Salah kalkulasi, terjebak aliansi, situasi jadi panas, nggak terkendali. Akhirnya bencana besar yang mungkin nggak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Nah, sumber Anda ini bilang, potensi kayak gitu selalu ada. Mungkin bukan karena strategi perang yang matang, tapi ya karena itu tadi, potensi salah langkah, potensi keputusan bodoh di level atas, bisa jadi karena miskalkulasi, ambisi pribadi,
atau sekedar miskomunikasi fatal. Wah, jadi meskipun secara rasional katakanlah Rusia atau Cina mungkin nggak dapat untung besar dari perang global, tapi faktor kebodohan ini tetap jadi semacam variabel liar gitu ya. Betul, itu kartu liarnya. Sesuatu yang nggak bisa diprediksi pakai rumus ekonomi atau strategi militer murni. Kebodohan atau kesalahan manusia, ini bisa mengalahkan semua logika tadi. Ini kesimpulan yang agak bikin was-was juga ya jadinya. Di satu sisi kita punya alasan kuat buat optimis, ada rem ekonomi dan nuklir. Kita bahkan udah bangun banyak institusi penjaga damai. Tapi di sisi lain, Rem itu bisa aja blong. nah, kalau sopirnya, para pemimpinnya bikin keputusan yang ya nggak cerdas atau gegabah, jadi era damai yang kita nikmati ini, yang secara statistik itu nyata loh. Ternyata rapuh banget ya, nggak ada garansi. Sangat betul. Kedamaian ini bukan hadiah gratis, tapi hasil dari pilihan-pilihan yang untungnya selama ini kebanyakan masih rasional. Tapi pilihan itu kan bisa berubah. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada satu hal yang bisa jadi renungan buat Anda. Sumber ini kan udah jelasin panjang lebar ya, kenapa perang itu secara logika udah nggak oke, dan nuklir jadi pencegah ampuh. Tapi ujung-ujungnya ancaman terbesarnya malah balik ke sifat kita sendiri. Kelemahan manusia itu sendiri ya. Iya, ke potensi kita untuk melakukan kebodohan kolektif di tingkat kepemimpinan. Pertanyaannya jadi gini, gimana caranya kita, sebagai individu dan masyarakat, bisa ikut waspada? Gimana kita bisa bantu memastikan kebodohan ini nggak mengambil alih? Pertanyaan penting banget itu. Apalagi taruhannya kan bukan cuma soal politik atau ekonomi lagi, tapi bisa jadi soal kelangsungan hidup kita semua di planet ini. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama lah.